Jahrian Sofiana dari mahasiswa epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kejadian luar biasa, pengertian wabah, kemudian beberapa penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah sesuai dengan Peraturan Nomor 1501 Tahun 2010. Yang pertama, pengertian dari wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Kemudian yang kedua, kejadian luar biasa atau yang biasa disingkat dengan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Kemudian beberapa jenis penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, di mana penyakit tersebut penetapannya didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat. Jenis-jenis penyakit tersebut yang dapat menimbulkan wabah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kolera, kemudian pes, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza atau H5N1, antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza A atau H1N1, kemudian meningitis, yellow fever, dan yang terakhir adalah chikungunya. Perkenalkan, nama saya Elsa Clara Mota. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya Jahrian Sofi mengenai peraturan penetapan dan pencabutan daerah KLB atau wabah. Mengenai peraturan tersebut ada dua penemuan, ada penemuan secara pasif dan ada penemuan secara aktif. Penemuan secara pasif melalui penerimaan laporan atau informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium. Kemudian untuk penemuan secara aktif melalui kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara epidemiologi berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium. Bagaimana suatu daerah itu bisa ditetapkan dalam keadaan KLB? Yang pertama adalah timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebelumnya tidak ada dan tidak dikenal pada suatu daerah tersebut. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, adanya peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang keempat, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang kelima, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang keenam, adanya angka kematian kasus suatu penyakit dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50%. Dan yang terakhir, angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan 1 periode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciana akan melanjutkan dari teman saya mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, Peraturan Permenkes 1501 tahun 2010. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas Provinsi, dan Menteri harus mencabut penetapan daerah KLB berdasarkan pertimbangan daerah tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah atau KLB
berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan malapetaka dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, secara epidemiologi penyakit menunjukkan peningkatan angka kesakitan atau kematian. Yang kedua, terganggunya masyarakat berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan. Menteri harus mencabut penetapan daerah KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya. Peraturan tata cara pelaporan KLB atau wabah. Yang pertama, tenaga kesehatan atau masyarakat wajib melaporkan kepada kepala desa atau lurah atau puskesmas terdekat atau jejaringnya selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penyakit atau tersangka penderita penyakit tertentu. Yang kedua, pimpinan puskesmas yang menerima laporan harus segera melapor kepada Kepala Dinas Kesehatan selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima informasi. Yang ketiga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memberikan laporan adanya penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu secara berjenjang kepada Bupati atau Wali Kota, Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 jam sejak menerima laporan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai Peraturan Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 tentang jenis penyakit menular yang menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Terima kasih.